Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, para suami yang tentu sangat mencintai istrinya dan sangat menginginkan istrinya menjadi qurrata a'yun, yaitu penghibur matanya, bagaimana penenang batinnya, dan kemudian juga menjadi kekuatan tersendiri pada saat menghadapi kehidupan, baik dalam keadaan senang ataupun juga susah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu mendapatkan istri, memiliki istri yang solehah, yang betul-betul sesuai dengan harapan kita hidup di dunia. Karena apa? Satu-satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa di dunia ini ada kenikmatan yang luar biasa, dan kenikmatan luar biasa itu di dunia ini adalah al-mar'ah as-salihah. Tentu tidak instan, tidak mudah, tidak kemudian gampang untuk bagaimana kita memiliki istri solehah. Terutama bagi orang yang dari awal memang mencari istrinya itu memang tidak spesial, mencari yang memang dari awal memang kuat agamanya, gitu. Bahkan yang kuat saja agamanya bisa jadi kemudian bergeser, menjadi kemudian lemah dalam beragama, sehingga kemudian menjadi orang yang tidak bagus dalam kemudian berbakti kepada suami. Ini tentu sebab utamanya adalah apa? Bagaimana suami tidak memiliki konsep dalam menata kehidupan rumah tangga, terutama dalam menentukan pola pendidikan keluarga, terutama istrinya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, karena di video kemarin, di video yang lalu kita sudah menyampaikan tentang nafkah spiritual, gitu, yaitu yang keempat. Maka pada kesempatan kali ini Coach Hafidin atau saya sendiri akan menyampaikan 6 formula menunaikan nafkah spiritual suami untuk istri. Jadi ini formulanya. Jadi kalau di video yang lalu itu adalah materinya, materi apa saja yang layak, tentu masih banyak sekali. Yang prioritas ada 12 sudah saya sebutin. Maka saat ini saya akan menyampaikan 6 formula menunaikan nafkah spiritual suami untuk istri, agar kemudian bisa menghasilkan hasil yang bagus, karena seluruhnya pasti butuh proses. Sebagaimana saya pernah kuliah yang mengatakan apa itu kualitas? Kualitas adalah proses. Jadi kalau prosesnya baik dan bagus, maka pasti hasilnya akan baik dan bagus. Kalau prosesnya kemudian jelek, maka akan juga jelek. Maka ingat, cara berumah tangga itu sangat menentukan hasil dari apa yang kita capai, baik istri kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa, termasuk hidup kita bahagia di masa tua terutama seperti apa. Untuk itu maka hati-hati dengan cara berumah tangga. Salah cara berumah tangga, efeknya sangat buruk. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang kemudian mengakibatkan kita benar dalam berumah tangga, cara kita benar dalam berumah tangga, maka saya bisa menyampaikan ada 6 formula menunaikan nafkah spiritual suami untuk istri. Yang pertama, menampakkan keteladanan dalam bersikap.
menampakkan keteladanan dalam bersikap, terutama terhadap prioritas utama pencapaian hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami yang mengandalkan nafkah spiritual sebagai tonggak utama, kehidupan rumah tangganya, bukan di harta, bukan di biologis, bukan di psikologis, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, akan terlihat, akan nampak pada keteladanan atau contoh dalam bersikap terhadap prioritas-prioritas utama pencapaian hidup. Gitu. Contoh kaum muslimin rahimakumullah, ketika suami begitu sangat gembira, euforia yang luar biasa ketika sangat mendapatkan harta. Lalu kemudian begitu sedih dan sangat kemudian tertekan jiwanya pada saat kemudian harta itu tidak banyak atau berkurang atau kemudian menyempit dan lain sebagainya, maka ingat, ini teladan buruk bagi istri dari sisi kemudian penanaman nafkah spiritual untuk dirinya. Oh, ternyata suamiku lebih cinta dunia. Karena apa? Himmahnya terhadap dunia, himmahnya terhadap harta luar biasa. Maka beda. Ketika kemudian seorang suami biasa-biasa saja, pada saat subur makmur biasa-biasa saja, santai-santai saja. Bahkan kemudian saat subur itu kemudian justru pikirannya, orientasinya menyalurkan hartanya untuk hal-hal yang yang sangat luar biasa bagus. Misalnya untuk kepentingan penegakan syariat atau pengamalan syariat, misalnya umroh, haji atau dan segala macam, atau sedekah atau memberi nafkah kepada kedua orang tua lebih banyak dan lain sebagainya, maka ini keteladanan yang luar biasa bagus. Kita sering melihat seorang suami ya tidak menjadikan sholat subuh berjamaah sebagai sebuah prestasi. Sebagai sebuah prestasi di masa-masa awal. Baca Quran, ngafal Quran tidak menjadi prioritas, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak gegap gembita diceritakan kepada siapa? Kepada istrinya. Seperti itu, misalnya. Atau tidak merasa luar biasa pada saat bisa berbuat baik kepada orang lain. Atau pada saat kemudian berbicara soal urusan ukhrawi. Atau kemudian tadi itu, ketika dia kemudian mendapatkan musibah dari bisnis misalnya, turun atau stagnan dan sebagainya. Kemudian dia betul-betul tenang, sabar, santai, dan tidak terasa ombak begitu besar luar biasa, dan dia tetap hikmah luar biasa, bahkan mengeluarkan kata-kata yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus, sikap-sikap yang bagus, yang menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata di balik kurangnya rezeki yang masuk, tertahannya rezeki yang masuk, sempitnya masuk, malah kemudian mengakibatkan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, ini teladan yang luar biasa hebat untuk seorang suami, dari seorang suami untuk istrinya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati dengan sikap kita kepada sesuatu yang kita prioritaskan dalam konsep. Karena saya yakin setiap muslim akan mengatakan bahwa prioritas saya adalah akhirat. Tapi realitasnya ketika tertimpa musibah sedikit saja atau ketika dapat harta sedikit saja, itu euforianya luar biasa dan arahnya kepada kemudian foya-foya dan seterusnya. Ini hati-hati. Karena itu merupakan bentuk dan penampakan dari keteladanan yang akan dilihat, diperhatikan oleh istri kita. Hati-hati, istri kita merekam. Anak kita merekam sikap terbaik apa, sikap hal-hal terbaik apa yang disikapi oleh suami. Kalau sesuatu yang kemudian nampak keburukan gitu, maka Masya Allah, hati-hati gitu. Itu yang pertama, ini spiritualitas. Yang kedua, memperlihatkan kebiasaan memuji Allah dalam setiap peristiwa, keadaan dan stimulus. Kaum muslimin rahimakumullah, kebiasaan memuji Allah ini boleh diperlihatkan.
Silakan. Karena sebagai sebuah ibadah yang bisa dijaharkan. Sebagai sebuah ibadah yang dijaharkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dalam konteks ini Islam mengajarkan bahwa dapat musibah ataupun dapat nikmat tetap saja bunyinya alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah bunyinya alhamdulillahi apa namanya? Alhamdulillahi. Kalau kemudian dapat apa dapat kesenangan alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholih. Atau kemudian kemudian ketika mendapatkan ketidaknyamanan maka tetap alhamdulillah. Ala kulli halin kalimatnya. Nah, seperti demikian. Maka memperlihatkan kebiasaan memuji Allah dalam setiap peristiwa, keadaan, dan stimulus ini sangat penting. Alhamdulillah, kesandung dan lain sebagainya. Datang rezeki, alhamdulillah. Tersendatnya rezeki, alhamdulillah. Dan segala macam, sekala ada keadaan, silakan. Ucapan itu, alhamdulillah, istriku cantik, alhamdulillah, dan seterusnya itu. Sampai termasuk mungkin istri telat masak. Maka silakan. Ucapan alhamdulillah, mungkin ada pelajaran atau ada hikmah di balik kemudian istri telat menyiapkan dan seterusnya. Ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mempersaksikan kesungguhan mengerjakan amal wajib dan menjauhi kemungkaran. Menjauhi kemungkaran. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa mempersaksikan kesungguhan mengerjakan amal wajib dan menjauhi kemungkaran ini sangat penting untuk dipertontonkan kepada istri kita. Jangan sampai kemudian kita kita lengah. Jadi silakan gitu. Persaksikan itu, kesungguhan mengerjakan amal soleh. Mohon maaf, suami yang biasa bangun untuk sholat berjamaah di masjid tentu akan menanamkan sikap positif yang sangat baik untuk istrinya. Suami yang sangat kemudian biasa menjauhi kemungkaran atau bahkan menjadi aktivis kemungkaran, aktivis nahi mungkar, maka ini akan berbeda di hadapan seorang istri. Itu dalam kerangka-kerangka itu formula-formula yang yang bisa ditampakkan atau dipersaksikan kesungguhannya oleh seorang suami. Maka seorang suami itu tidak bisa menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan kemudian pencegahan terhadap nahi mungkar di hadapan istrinya itu tidak bisa. Usahakan kemudian ada penampakan itu. Sekalipun mungkin ribuan yang kita tidak tampakkan juga bisa ada. Kenapa? Istri membutuhkan itu. Istri membutuhkan melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Agar kemudian apa? Istri mendapatkan hikmah di dalamnya. Bahwasannya keluarga ini prioritas utama adalah dalam urusan-urusan yang hubungannya dengan bagaimana membangun kesolehan dalam keseharian. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah yang keempat, membuka atau menutup obrolan, candaan dan cerita bersama istri dengan nilai keimanan dan visi ukhrawi. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, apapun obrolan yang Anda bicarakan dengan istri atau candaan apapun, maka usahakan dibuka atau ditutup dengan betul-betul mengandalkan kemudian mengajarkan tentang nilai keimanan dan visi ukhrawi. Apa saja? Contoh muslimin rahimakumullah, ketika kita kemudian melihat anak yang luar biasa baru 12 misalnya baru 11 tahun sudah bisa jalan atau 12 tahun sudah 10 tahun sudah bisa jalan, sudah bisa melipir-melipir itu misalnya. Maka ingat gitu. Maka kemudian tutup obrolan itu dengan hal-hal yang sifatnya kemudian sisi keimanan. Misalnya, kita mengungkap bahwa ternyata seorang anak begitu berdedikasi tinggi untuk bisa melakukan sesuatu tanpa henti. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi.
Begitulah seharusnya seorang mukmin ketika saat kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kita sadari bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada jatuh bangunnya. Nah, makanya kaum muslimin rahimakumullah, sehingga apa? Seorang istri ketika kemudian mendapatkan pernyataan-pernyataan yang bagus dari suaminya itu, maka dia kemudian akan selalu teringat bahwa seluruh kehidupan kita harus dalam frame mendapatkan visi meraih visi ukhrawi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, kaum muslimin rahimakumullah, memanfaatkan kekuatan critical thinking suami untuk mengarahkan istri agar bersikap, berkata, dan bertindak dalam frame ibadah terbaik pada urusan iqamatuddin. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami harus punya keahlian critical thinking. Karena Pak, dan aslinya tidak semua orang, termasuk seorang ibu juga begitu, seorang istri juga demikian. Atau semua manusia juga harus punya keahlian critical thinking. Dan seorang suami harus memanfaatkan itu untuk apa? Untuk bagaimana mengarahkan. Karena apa? Ingat, setiap kita sudah bisa membaca apa yang diobrolkan oleh orang lain, ini arahnya kemana. Itu harus sudah mulai itu. Mana yang di stop, mana yang diarahkan, mana yang digeser, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami sungguh sangat indah sekali manakala kemudian istrinya berbicara tentang sesuatu yang kemudian akan mengarah kepada pikiran-pikiran buruk ke depan. Kemudian masuknya pikiran-pikiran negatif ketika obrolan diteruskan. Maka seorang suami bisa mengalihkan, kemudian mengganti topik, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Keahlian ini harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai kemudian hanya di kantor kita mampu untuk itu. Jangan kita hanya di pertemanan, kemudian dengan orang lain kita bisa demikian. Padahal kemudian dengan istri tidak melakukannya. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena memang perkataan yang salah, sikap yang salah, tindakan yang salah, yang kemudian tidak dalam frame ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh sekali sebagaimana di awal saya sebutkan bahwasanya ada butterfly effect yang kemudian selalu ada dalam seluruh kehidupan. Makanya apa? Saya kalau ngajak ngobrol dengan istri atau istri bercanda atau saya bercanda dengan istri, itu selalu saya ukur kata-katanya. Saya sering mengatakan kepada banyak orang, termasuk kepada istri, saya sangat sensitif dengan perkataan orang lain. Bahkan dengan sikap orang lain saya sangat sensitif. Tapi berusaha untuk tidak reaktif. Selalu mengukur, melihat, dan kalau kemudian bisa masuk untuk mengarahkan. Itu perilaku saya. Termasuk kepada istri. Ketika istri membicarakan sesuatu yang arahnya nanti kemudian cinta dunia, maka segera dibelokkan. Ketika istri kemudian berbicara sesuatu yang arahnya kemudian sangat besar mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Islam, maka terus kita arahkan, kita tambah, kita bumbuin. Bahkan kita berikan sumber-sumber yang kualitasnya lebih bagus. Ini memanfaatkan kekuatan critical thinking seorang suami untuk bagaimana mengarahkan istri agar bersikap, berkata, dan bertindak dalam frame ibadah. Apalagi sampai kemudian dalam ranah kemudian iqamatuddin. Untuk itu maka yang keenam, kaum muslimin rahimakumullah, biasakan seorang suami berbicara tentang tugas utama manusia selain ibadah. Biasakan seorang suami berbicara dengan istri tentang tugas seorang manusia atau manusia manapun, yang membedakan antara hewan dan manusia atau binatang dengan manusia. Itu perbedaannya ada pada iqamatuddin, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan iqamatuddin. Maksudnya apa? Bangunan rumah tangga yang dibangun ini itu akan diarahkan untuk bagaimana menjadi kontributor terbaik untuk pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian frame-nya membangun kesolehan pribadi, membangun kesolehan keluarga, kemudian membangun kesolehan sosial. Sampai kemudian syariat Islam sangat mudah sekali dipraktekkan dan dilihat oleh banyak orang.
Kaum muslimin rahimakumullah, itu 6 formula menunaikan nafkah spiritual suami untuk istri, dan silahkan diulang-ulang materi ini, dan terbaik disetel kemudian di mobil atau di mana untuk didengarkan terus berulang-ulang. Karena apa? Insya Allah ini akan membangun sebuah frame baru, membangun mindset baru tentang bagaimana cara berumah tangga yang Islam itu seperti apa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.